Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Pada malam hari ini, kita akan mulai Bible Study kita yang akan dibawakan oleh Ibu Susan. Saya serahkan kepada yang bawa Bible Study. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh berkumpul kembali di tempat ini ya Tuhan, melalui aplikasi Zoom untuk sama-sama belajar Bible Study. Tuhan, Engkau yang tolong, tilik dan tutup fokus kami, supaya kami bisa saling berdiskusi, bisa saling memperoleh satu hal yang luar biasa dari firman-Mu sehingga membuat iman kepercayaan kami kepadamu lebih bertumbuh lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu, Engkau yang pimpin dan berkati Bible study kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Malam hari ini Bible study kita bertemakan atau berjudulkan tentang Mesias sejati. Siapa Mesias sejati kita? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman semua, pernahkah teman-teman punya satu tokoh yang teman-teman kagumi? Kalau punya, coba teman-teman boleh ketik di kolom chat siapa tokoh yang teman-teman kagumi dan alasannya kenapa teman-teman mengagumi tokoh tersebut. Boleh coba diketik di kolom chat silakan. Salomo karena berhikmat, Putri Paulus karena baik. Baik gimana Putri? Oke, yang lain bagaimana? Dari Om Yosua, dari Karesa, ikut perintah Tuhan. Oh ya, dari Koyupi, dari Philip mungkin ya. Philip boleh ikutan ya. Coba Yudas. Yudas yang mana nih? Om Yosua. Yudas kenapa? Oh, Om Yosua. Yudasnya coba tolong diperjelas. Siapa tokoh yang kita kagumi? Adakah tokoh yang kita kagumi? Ya, kenapa? Nggak perlu harus dari Alkitab ya. Dari mana aja. Saya mau Jokowi ke, Prabowo ke, atau SBY kah, atau siapa Ibu Megawati kah, mantan-mantan presiden kita, atau Ibu Gembala kita kah, atau siapa lagi? Istri kita, suami kita, boleh ya? Sekali lagi ya, boleh masuk kolom chat. Dan kenapa kita kagum kepada mereka gitu ya? Silakan mungkin. Siapa tokoh yang dikagumi dan kenapa? Sebelum nanti kita masuk ke pembacaan teks. Saya rindu kita semua untuk buka mic ya. Kita mau baca sama-sama ya. Oke, masih ditunggu. Kenapa Om Yosua memilih Yudas? Pak Resa kalau mau ikut join silakan. Tulis. Kenapa Philip menyukai Timothy Ronald? Karena kaya, menghasilkan Bitcoin begitu banyak, ya dan apa atau ganteng atau motivator atau terlihat pintar, terlihat doang yang nggak tahu pintarnya mah benar atau enggak. Teman-teman sambil kita mempersiapkan Lukas 9 ayat 18 sampai 22 ya. Baik, kalau gitu kita mau baca sama-sama ya. Lukas 9 ayat 18 sampai 22 ya. Elia Myron katanya Resa, karena berani menyampaikan fakta di usianya yang masih muda. Oke, Elia Myron. Cici kurang gaul nih. Siapa Elia Myron itu ya, Res? Lagi Nanti kita viral itu, Bu, terkenal. di TikTok. Se-TikTok Oh, raya. oh, Yang YouTuber gitu. apologet, apologet, termasuk apologet juga sih dia. Oh gitu. Aduh, maaf kalau gitu. Semuda apa dia? Oh, Kayaknya Elia Myron ini. Ini teh perempuan laki sih? dia laki-laki, Bu, cuman suaranya kayak perempuan. Tapi kayaknya usianya masih 20-an ke atas deh. Oh, apologet Kristen. Berarti masih Iya. muda ya. TikToker yang dikenal karena membahas permasalahan sensitif. Oh, oke. Laki Ci 22 kalau nggak salah. Tapi sudah ditulis kan apa kekagumannya? Oh, karena dia mau bisa menyampaikan fakta di usia yang masih muda. Berarti dia seorang pembelajar dan mungkin yang disampaikannya juga cukup rumit ya. Nah, kalau kita lanjut, mari kita baca Lukas 9 ayat 18 sampai 22 ya. Oke. Kita seorang baca satu-satu ya. Mulai dari saya. Ayat yang ke-18, pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri
Datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kita lihat di sini LAI memberikan judul perikopnya pengakuan Petrus. Ayat yang ke-18. Pada suatu kali, berarti ada di suatu tempat ya ketika Yesus berdoa seorang diri. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya mau sedikit membahas siapakah Lukas itu. Ya, sebelum kita masuk apa yang ditulis, mari kita membahas mengenai siapa penulisnya. Lukas ditulis oleh Dokter Lukas ya. Dia adalah seorang tabib atau dokter dan merupakan rekan seperjalanannya Paulus ya. Tahu dari mana? Kita bisa baca di Kolose 4 ayat 14 ya. Nah, Lukas menuliskan surat Lukas ini kepada Theophilus yang mulia dan komunitas Kristen non-Yahudi. Ya, jadi surat Lukas ini dituliskan sebagai surat pertama yang menceritakan mengenai Mesias dan tindak lanjutnya. Artinya mengenai Mesias dan kemudian kisah murid-muridnya. Surat Lukas khusus bercerita mengenai Yesus Kristus dan dilanjutkan dengan surat yang kedua yaitu kisah para rasul. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya Lukas itu mau memberitahu kepada Theophilus secara teratur, secara baik urutan dari mulai kedatangan Mesias sampai kematiannya di kayu salib, sampai kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan turunnya Roh Kudus. Jadi dia memberikan satu gambaran yang lengkap mengenai Yesus Kristus dan Injil Kerajaan Allah. Jadi Yesus Kristus dan ajarannya. Karena di dalam kisah para rasul kita melihat bagaimana murid-muridnya melanjutkan ajaran Yesus Kristus ya sampai ditutup oleh ceritanya Paulus bagaimana Paulus bertobat dan Paulus bisa menjadi rasul yang besar dan terkenal ya. Sehingga dia mau memberitahu bahwa siapa Yesus dan apa ajarannya dan bagaimana nasib ajarannya ya. Artinya bukan berhenti sampai Yesus saja tetapi terus dilanjutkan kepada murid-murid. Nah, kalau kita lihat di pasal 9 ini Lukas menitik beratkan kepada cerita bahwa Yesus sudah mulai menekankan kepada murid-muridnya ya supaya fokus kepada siapa Yesus, apa yang akan terjadi berikutnya. Karena kalau kita baca sebelum-sebelumnya dengan teliti, murid-muridnya datang kepada Yesus dengan penuh kekaguman dan penuh pengharapan dan motivasi yang macam-macam. Ya, kalau kita nonton film yang The Last Supper, kita bisa lihat ya di situ ya banyak seperti contohnya di film itu kan memang menceritakan Petrus dan Yudas, tapi 10 murid-muridnya yang lain juga sebenarnya punya motivasi yang sama. Buat mereka, Mesias itu adalah orang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ya, buat mereka Mesias itu adalah orang yang akan berkuasa. Ya, sehingga ketika mereka melihat Yesus mengadakan begitu banyak mujizat, mereka mengklaim Yesus adalah Mesias, tapi mereka hanya membatasi Mesias itu dalam kacamata atau dalam kotak hal-hal duniawi saja, hal-hal lahiriah saja, di mana mereka akan dibebaskan dari penjajahan, di mana mereka akan memperoleh satu pemerintahan yang jaya, ya, sehingga itu yang membuat mereka berpikir bahwa wah nanti ketika Yesus sudah berkuasa, pasti kita nih orang-orang terdekatnya Yesus juga ikut berkuasa. Makanya Yohanes dan Yakobus berani tuh nyuruh mamahnya bilang ke Yesus bahwa Tuhan nanti kalau kamu udah berkuasa tolong ya anak-anak saya duduknya di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Dan itu juga membuat murid-muridnya yang lain marah. Bukan karena mereka merasa Yohanes dan Yakobus kurang ajar, tetapi karena mereka merasa mereka juga mau
gitu, berkuasa ya, duduk di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus. Karena mereka juga mau jadi perdana menterinya. Itu yang ada di bayangan mereka. Makanya Yesus tuh lebih kembali menekankan, kembali mengingatkan, saya tuh datang bukan untuk menjadi raja di dunia, ya. Jadi Yesus mulai mengarahkan perhatian para muridnya itu kepada penderitaan yang akan dia tanggung di masa yang akan datang. Ya. Karena kita lihat pasal 9 ini cukup paralel dengan Markus 8 dan Matius 16. Ya, di mana Yesus mulai memberitahu penderitaannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat satu persatu di ayat yang ke-18 ini dikatakan kan bahwa Tuhan Yesus berdoa seorang diri dan murid-muridnya menghampiri dia. Ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu senang berdoa seorang diri. Semua tahu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus suka untuk berbicara dengan Bapaknya, Bapa di surga. Ya. Tetapi di mana murid-muridnya? Murid-muridnya tentu saja tidak jauh dari dia. Tetapi ada space atau ada ruang pribadi di mana Tuhan Yesus sendirian, ya. Nah, kita lihat berdoa seorang diri ini menunjukkan kebiasaan Tuhan Yesus yang mempunyai hubungan pribadi yang intim dengan Bapa di surga, ya. Inilah momen penting yang dicatat oleh Lukas untuk menekankan bahwa Tuhan Yesus saja punya jam pribadi atau momen pribadi bersama Allah Bapa. Ya, kita lihat apapun yang Yesus mau kerjakan, pelayanan yang mau Yesus lakukan, di awal-awal pasti Tuhan akan berdoa dulu seorang diri. Kita boleh lihat contohnya di Lukas 3 ayat 21. Boleh minta seorang baca Lukas 3 ayat 21. Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Oke, coba lihat lagi Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, amin. Terima kasih Om Yesua, terima kasih Maira. Kita lihat, yang Lukas 3, kita lihat bahwa sebelum memulai pelayanannya, Yesus dibaptis. Ya, Lukas 3 ayat 21. Dan ketika Yesus dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Berarti sesudah dibaptis, Yesus berdoa. Dan ketika sudah sedang berdoa, terbukalah langit, turunlah Roh Kudus, dan ada suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Setelah itu barulah Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Dan kalau kita lihat di Lukas 6, Lukas 6 mengatakan apa? Bahwa Lukas 6 ayat 12, dia bilang, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ya, jadi waktu itu yang datang mengikuti Yesus banyak ya. Karena itu kan ada di antara 12, kemudian ada 70, kemudian ada lagi yang berbondong-bondong orang banyak. Nah, tapi dari yang banyak itu dia pilih 12 orang yang disebut rasul yang merupakan inner circle-nya dia. Ya, mungkin saya nggak tahu apakah ini dari Alkitab atau bukan, tapi most of ya buku-buku leadership yang ditulis mengatakan bahwa seorang leader itu punya beberapa inner. Dan kesuksesan seorang leader itu tergantung innernya atau lingkarannya ya. Berapa 3 orang terdekatnya dia, berapa 12 orang terdekatnya dia. Ya, dan ini di sini kita bisa melihat mungkin buku-buku leadership itu mengambil dari Alkitab ya. Tuhan Yesus memilih 12 rasul yang dia harap akan terus mendukung dia. Namun kita lihat sebelum dia memanggil 12 rasul, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus bukan karena dia tidak tahu, tetapi Tuhan bertanya kepada murid-muridnya. Kita lihat ya di ayat 18 kan Yesus lagi berdoa. Nah, kemudian ketika Yesus berdoa, Yesus bertanya kepada murid-muridnya ya. Kembali ke Lukas 9 tadi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang banyak, siapakah aku ini? Ya. Lalu kenapa Yesus harus berkata kata orang banyak? Ya, karena seperti yang tadi saya katakan yang mengikuti Yesus itu banyak. Tapi yang dipanggil oleh Yesus 12 murid, yang datang kepadanya adalah murid-muridnya 12 orang itu,
Ya, Lukas mencatatnya, lalu dia bilang, kata orang banyak, siapakah aku ini? Yesus mau bertanya sama 12 orang itu. Menurut mereka yang ada di sana, aku ini siapa? Nah, ketika Yesus bertanya, bukan karena Yesus tidak tahu, tetapi Tuhan Yesus mau menyadarkan 12 orang yang ada di sekelilingnya itu, yang saya bilang tadi, inner circle-nya dia, untuk menyadari siapa Yesus sebenarnya. Dan kita lihat, para murid di ayat 19 mengatakan persepsi yang ada di orang banyak tersebut, yang ada di publik ya. Ada yang bilang, oh kamu adalah Yohanes Pembaptis. Jelas, murid-muridnya tahu siapa Yohanes Pembaptis. Karena kita tahu Andreas bekas pengikut Yohanes Pembaptis. Terus juga ada beberapa murid juga pernah ketemu sama Yohanes Pembaptis ya. Kemudian ada yang bilang Elia. Ya, ada yang bilang juga, oh, Yesus adalah nabi-nabi yang bangkit. Ya, nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. Ya. Kenapa? Karena mereka dulu hanya mendengar cerita, oh, Nabi Elia bisa menghentikan hujan. Nabi Yesaya melakukan ini, Yeremia melakukan itu, ya. Tapi mereka cuma baca aja dari kitab. Nah, sekarang mereka melihat di depan mata mujizat-mujizat itu terjadi. Sehingga buat mereka, oh inilah nabi. Mungkin ini adalah titisan ya. Kalau kita masih ngomongnya titisan dewa. Buat mereka juga titisan nabi. Nah, jadi kita melihat walaupun Yesus dikenal secara luas oleh orang banyak, tapi orang punya persepsi masing-masing. Mereka belum mengenal siapa identitas Yesus yang sebenarnya. Lalu kita lihat, tadi Yesus bertanya kan, kata orang banyak, aku siapa? Kemudian Yesus bertanya kedua kalinya, kata kamu, aku siapa? Jadi Yesus mau tahu dulu, menurut orang banyak di luar sana, di luar 12 orang ini, 12 rasul ini, siapa aku? Dan Yesus kembali bertanya kepada rasul yang terdekat. Menurut kamu, siapa aku? Dan yang menjawab adalah Petrus. Ya, pertanyaan Yesus ini sangat pribadi. Dan Petrus menjawab apa? Mesias dari Allah. Ya. Nah, kalau kita lihat di Matius ya, coba kita lihat di Matius 16 ayat 14. Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia. 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kita lihat ayat ini cukup paralel ya dengan apa yang ditulis Lukas di Lukas 9 ya. Matius juga menuliskannya ya. Kalau cuman perbedaannya apa? Kalau dalam versi Lukas, jawaban Petrus itu langsung Mesias dari Allah. Sedangkan kalau di Matius dia menuliskan seperti ini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup ya. Nah, kalau kita lihat kata Mesias di sini itu ditulis dengan kata Kristos. Artinya apa? Yang diurapi. Ya. Makanya kita selalu bilang Yesus Kristus ya. Yesus Kristus. Artinya apa? Yesus yang diurapi. Jadi kalau misalnya keselamatan hanya ada di dalam siapa? Yesus Kristus. Yesus yang diurapi. Nama Yesus bisa ada banyak dimanapun. Ada semua orang bisa pakai nama Yesus ya. Bisa pakai misalnya Yesus Setiawan, Yesus Wijaya, bisa. Tetapi hanya ada satu Mesias, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus yang diurapi. Ya, raja yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Kita boleh lihat dalam Mazmur 2 ayat 2. Saya akan membacakan. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, kata yang diurapi di sini maksudnya adalah Kristus atau Kristos dalam bahasa Ibrania. Ya. Kemudian kita lihat juga Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia membawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa
suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan yang tidak lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, kita lihat, ini sudah dinubuatkan dari dulu, ya. Jadi Mesias ini sudah dinubuatkan dari dulu. Dan kita lihat, hanya Petrus yang bisa mengatakan, ya, yang bisa melihat dengan tepat bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Mesias, anak Allah yang hidup. Apa yang terjadi ketika Petrus mempunyai persepsi yang tepat mengenai Tuhan Yesus? Kita lihat, Tuhan Yesus malah mengatakan kepada Petrus, "Shh, jangan bilang siapa-siapa." Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Kenapa? Karena apa yang Petrus sampaikan di depan murid-muridnya cukup membuat syok murid-muridnya. Kan murid-muridnya yang lain kan ketika ditanya, menurut mereka siapa aku ini? Mereka bilang, oh, bahwa Elia lah, Yeremia lah, dan lain-lain, nabi-nabi besar yang lain. Tetapi Petrus ngomong, menurut kamu siapa aku ini? Petrus menjawab dengan lantang bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias dari Allah. Ya, mereka tahu bahwa Yesus datang langsung dari Allah. Pertanyaannya cukup membingungkan juga ya. Kenapa ketika Petrus paham, Yesus malah melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Larangan ini dikenal sebagai nama Messianic Secret. Tuhan melarang murid-muridnya memberitahukan identitas mesianiknya. Kenapa? Ya, karena Yesus melihat, oke, di antara 12 yang paham Petrus. Lalu bagaimana dengan orang banyak yang lain yang mempunyai pandangan yang berbeda? Karena pengertian mereka tentang Mesias masih salah, maka ketika Petrus kekeh gitu bahwa bukan, Yesus bukan Mesias yang selama ini kita pikirkan, tetapi dia adalah Mesias dari Allah yang menanggung pekerjaan yang jauh lebih berat, yaitu menebus dosa kita. Maka orang-orang belum tentu bisa terima. Kenapa? Karena di ayat 22, dan Yesus berkata, artinya apa? Ayat 21 dan 22 itu nyambung karena ada kata-kata dan, ya. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, kalau mereka diberitahukan bahwa Yesus itu Mesias dari Allah dan ia akan menderita, kemudian ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga, ini adalah sesuatu yang belum masuk logika mereka, belum masuk akal. Karena ada 4 elemen penting yang dikatakan oleh Yesus. Yang pertama apa? Penderitaan. Yang kedua, penolakan oleh pemimpin agama. Kemudian apa? Kematian, akan dibunuh. Dan yang keempat adalah kebangkitan. Nah, 4 hal ini tuh terlalu besar, ya, terlalu rumit untuk dipahami oleh mereka, ya, terutama oleh murid-muridnya yang belum tentu kepahaman, apalagi oleh orang banyak yang lain. Dan Yesus nggak mau terjadi kekacauan di antara pengikutnya. Ya, bisa aja kan nanti jadi terbelah dua, kacau balau. Siapa pengikut Petrus? Siapa pengikut yang mengatakan dia adalah Yohanes Pembaptis? Siapa mengatakan Elia? Enggak, ya. Jadi kita lihat, Yesus hanya mengatakan kepada murid-muridnya. Bahkan ya dari 12 baru 1 yang paham. Itu pun masih bingung. Yang 11 belum paham. Nah, kata-kata di sini ada anak manusia harus menanggung. Garis bawahi kata-kata harus ya. Kata-kata harus ini adalah apa? Kalau bahasa Yunani-nya menggunakan kata day. Apa itu day? Day itu menunjukkan rencana yang tidak bisa dielakkan. Jadi anak manusia menanggung penderitaan, penolakan, pembunuhan, dan kebangkitan ini adalah kehendak Allah. Ya, nah ini adalah pesan yang diberikan oleh Tuhan Yesus
Yesus kepada murid-muridnya untuk diketahui oleh murid-muridnya apa yang akan terjadi kepada Yesus. Ya, ini adalah pengakuan di mana Tuhan Yesus mulai memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa kedatangan saya itu bukan untuk jadi raja di dunia, tetapi untuk apa? Untuk menderita, untuk ditolak, untuk dibunuh, dan untuk dibangkitkan nanti pada hari yang ketiga. Nah, 4 poin ini yang mulai Tuhan Yesus katakan terus kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya paham pesan Mesias yang sebenarnya. Ya. Nah, oke. Lalu apa artinya buat kita? Tadi kan kalau kita lihat dari si ayat ini mengatakan itu ya, kalau kita lihat satu persatu dari kata-kata. Lalu apa pesannya buat kita? Yang pertama, sudahkah kita mengakui iman kita secara pribadi kepada Tuhan? Tadi saya akan bertanya, siapa tokoh yang dikagumi oleh teman-teman semua? Ada yang mengatakan Elia Myron, ada yang mengatakan Salomo, ada yang bilang Paulus, ada yang bilang Yudas, ya. Nah, tetapi kita lihat, kenapa kita bisa berkata Salomo berhikmat? Maira tahu dari mana? Dari Alkitab. Dari Alkitab. Kan, Maira belum pernah ketemu Salomo sendiri kan? Putri tahu dari mana Paulus itu mengikuti perintah Tuhan? Dari Alkitab juga katanya, Bu. Oke. Nah, kalau Resa tahu dari mana Elia Myron itu berani menyampaikan fakta? Dari YouTube, Ci. Benar kan? Berarti kan karena kita melihat apa yang dikatakan oleh orang lain atau apa yang kita tonton di YouTube ya. Kita belum pernah ketemu langsung sama si Elia Myron, sama Salomo. Kita belum pernah hidup bersama dengan mereka. Kita nggak tahu message yang ada di balik semua yang terlihat di mata kita. Ya. Nah, sekarang Yesus sedang bertanya kepada kita, siapakah aku menurut kamu? Ya, pernahkah teman-teman melihat pribadi Yesus secara pribadi melalui kacamata kita? Siapakah Yesus bagi kita? Mesias, Ci. Tahu dari mana? Kata Alkitab. Siapakah Yesus bagi kita? Juru selamat, Ci. Kata siapa? Kata Alkitab. Nah, pernahkah kita punya pengalaman sendiri sehingga kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita dan gak akan pernah saya meninggalkan Yesus? Apakah kita masih punya konsep yang salah bahwa ketika saya ikut Yesus maka saya akan hidup nyaman, hidup enak, saya gak akan celaka karena Yesus akan menjamin jiwa saya? Betul, Tuhan Yesus menjamin jiwa saya sampai di kekekalan. Apakah terus ketika kita di dunia juga pasti Tuhan akan memberikan kenyamanan hidup, kemewahan hidup, kelimpahan, ya. Lalu bagaimana ketika Yesus mengatakan, "Halo, anak manusia itu menanggung penderitaan, menanggung penolakan, akan dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga." Masih maukah kita mengikuti Yesus yang jalannya adalah salib? Dan ketika Yesus berkata, kamu juga akan meminum cawan yang aku minum, apakah kita masih tetap melihat Yesus dengan kacamata yang sama, bahwa dia adalah juru selamat kita? Ya, jadi teman-teman, kadang-kadang kita hanya melihat Yesus dari kacamata kita. Tapi pernahkah kita melihat Yesus sebagai juru selamat yang sesungguhnya, yang sebenarnya? Ya, kita melihat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Kita melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, pernahkah kita membayangkan salib yang dipikul Yesus? Dan bagaimana dengan salib yang sedang saya pikul? Apakah sama? Dan kenapa Yesus harus memikul salib? Ya, salib itu kan apa menurut teman-teman semua? Menurut Maira, apa itu salib? Salib itu adalah simbol dari pengorbanan Tuhan Yesus. Simbol pengorbanan Tuhan Yesus. Oke, kalau gitu waktu Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku, sangkal diri kamu, pikul salib, ikut aku. Nah, itu salib yang mana? Apa yang akan kita hadapi?
saat kita mengikuti Yesus. Benar sih, Bu? Betul, ya. Jadi salib itu adalah hidup kita. Hidup kita adalah salib kita, ya. Setiap orang memiliki salib, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus memikul salib, itu tuh sedang memberikan teladan kepada kita. Bahwa kita juga punya salib yang harus kita pikul. Dan sebagaimana kita melihat Yesus bisa memikul salib, bahkan Yesus disalib di situ. Apa sih sebenarnya lambangnya, artinya? Artinya adalah Yesus akan terus menyertai kita ketika kita memikul salib kita. Ya, jadi jangan pernah takut ketika kita memikul salib. Kenapa? Karena kita sama sedang meneladani Yesus yang memikul salib. Tapi kita jangan lupa 4 poin penting tadi ya. Menderita, ditolak, dibunuh, baru dibangkitkan. Ya. Jadi salib kita itu di akhirnya pasti ada kemenangan yang Yesus berikan. Ya. Nah, ketika kita memikul salib atau sesuai dengan situasi, masihkah kita berkata bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah? Ya. Nah, pengakuan itulah yang diperlukan dari kita, ya, dari setiap kita terhadap salib-salib kita, ya, bahwa apapun situasi kita, apapun salib kita, buat kita, di mata kita, menurut kita, Yesus adalah Mesias dari Allah. Ya, bukan titisan dari Elia, bukan titisan dari Yohanes Pembaptis dan lain-lain, tetapi dia adalah Mesias dari Allah yang diurapi, yang ditunjuk untuk menyelamatkan kita. Dan kita percaya ketika kita memikul salib kita bersama Yesus, maka akan ada kemenangan. Ya, melalui jalan salib itu ada penderitaan, ada penolakan, dan ada pembunuhan. Namun terakhirnya ada kebangkitan pada hari yang ketiga. Itulah yang ditawarkan oleh Yesus dan salib Yesus. Sampai kita bisa mengakui bahwa dia Mesias dari Allah. Maka kita akan siap untuk memikul salib kita bersama Yesus. Teman-teman, sampai sini kira-kira menurut teman-teman ada pengalaman yang teman-teman alami dalam hidup teman-teman yang bisa menguatkan pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias? Coba saya mau tanya sama Putri, silakan Putri. Atau Maira, bolehlah berdua. Punya nggak kalian pengalaman ya mengenal Yesus lewat Alkitab dan lewat pengalaman pribadi, lewat relasi? Apa bedanya? Saling melengkapi, saling mendukung, atau bertolak belakang? Apa bedanya antara mengenal Yesus secara lewat Alkitab, jadi secara pengetahuan, dan secara hubungan, relasi, lewat pengalaman hidup? Ada nggak? Ada nggak kalian pengalaman hidup dalam mengenal Yesus? Kalau untuk mengenal sih kayaknya udah dari kecil dah Kristen. Tapi mungkin kalau Mm-mm. bertobat dari dosa, terus balik lagi ke Yesus, mengalami lewat pengalaman pribadi, itu ada Bu. Cuman rahasia Bu. Ah, rahasia, pelit Iya amat. dong, Coba boleh di-sharingin. nggak bisa. Belum waktunya nanti Bu, kalau ada waktunya. Tapi menurut pemahaman Maya Bu, kalau kita Mm-mm. mengenal Yesus lewat Alkitab itu, kita tuh tahu Yesus tuh tentang ajarannya dia, tentang kisah kehidupannya Yesus dari lahir sampai dia mati, sampai dia bangkit gitu kan, tentang kematiannya dan apa yang dia lakukan, mujizat-mujizat itu. Tapi itu hanya sekedar kayak pengetahuan belaka dan semua orang tuh bisa belajar gitu, Bu. Tapi kalau Mm-mm. mengenal Yesus lewat pengalaman pribadi, hmm, itu lebih bisa kita rasakan karena itu yang apa ya, dialami sama kita sendiri gitu. Terus Mm-mm. sifatnya mungkin lebih ke apa ya? Menekan kita supaya kita tuh bisa tahu oh ternyata Yesus tuh yang di Alkitab tuh benar-benar nyata gitu yang dilakukannya dalam kehidupan kita gitu Bu, perbedaannya. Cuman kalau ceritanya itu nanti Tapi saling rahasia. melengkapi ya. Saling melengkapi Bu. Cuman kalau untuk kita mau mengetahui Yesus itu lebih baik lihat pengalaman pribadi sih.
bukan lebih baik, memang lebih lewat pengalaman pribadi tuh lebih lebih terasa gitu. Kita mengenal Yesus pertama kali lewat Alkitab pasti ya, lewat pengetahuan. Tetapi berikutnya Tuhan akan menyatakan dirinya lewat pengalaman hidup kita. Pasti ya. Karena ketika kita mengenal Yesus, membaca firman, mendengar firman terus-menerus, timbul iman. Ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menghampiri Allah tanpa iman. Dan ketika kita punya iman, dan saya percaya Yesus menyatakan dirinya. Ya, tanpa iman kita nggak bisa melihat Yesus. Even Yesus menyatakan dirinya. Tetapi kalau kita punya iman, kita bisa melihat Yesus. Dan Yesus akan menyatakan dirinya. Baik, thank you. Nah, bagaimana pengakuan iman Om Yos telah membentuk cara hidup Om Yos selama ini? Pengakuan iman yang Mm-mm. membentuk cara hidup. Ya, betul. Jadi kalau saya mengawali begini, bahwa saya mengenal Kristus lewat daripada Alkitab, Mm-mm. artinya berteologi, belajar tentang ilmu Tuhan. Mm-mm. Maka kemudian artinya kita mendapatkan satu teori bahwa memahami Tuhan. Nah, kemudian kita mengerti bahwa di dalam teori kita mengenal Tuhan lewat daripada Alkitab itu, kita mengetahui dan mengenal Tuhan itu adalah Mesias yang membagikan kasih-Nya, yang rela berkorban, yang menebus segala dosa manusia, termasuk saya. Nah, ini berbicara tentang teori. Lalu kemudian kita mengalami Tuhan secara pribadi, entahkah itu pada waktu kita berdoa, kita merasakan kehadiran Tuhan, entahkah itu kita saat membaca firman, kita merasakan Dia hadir di tengah-tengah pembacaan itu, maka kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itulah praktek. Nah, jadi teori dan praktek saling melengkapi. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih, ya penolong, sabar, murah hati, maka kita akan mengaplikasikan itu dalam hidup kita, bahwa itu adalah bukti daripada kita senantiasa menjadi kesaksian hidup lewat daripada apa yang kita lakukan dengan kita memahami Kristus sebagai teori, dan bukti nyata dari pertemuan kita dengan Tuhan adalah praktek. Maka tanda kita mengenal Tuhan, kita melakukan apa yang melakukan apa yang telah kita ketahui dari sifat karakter Tuhan itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sih. Amin. Amin. Berarti apa yang Om Yosua lakukan selama ini itu mencerminkan pengakuan iman Om kepada Yesus Kristus ya. Betul sih. Jadi dari kemurahan hati, dari cara melayani dan lain-lain itu adalah bentuk dari pengakuan iman ya Om ya, pengakuan imannya Om Yos pada Tuhan ya. Iya sih. Ya karena kalau kita tidak mengakui iman kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan mau melayani seperti yang dilakukan Om Yos. Oke, terima kasih Om Yos. Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Apa bentuk salib yang sedang kita hadapi saat ini dalam mengikuti Yesus? Ada yang mau sharing? Silakan Om Yos. Bentuk salib yang sedang dihadapi. Kalau salib yang selama ini kita tahu kan bentuknya vertikal dan horizontal gitu ya, Cik ya. Ya, betul. Hubungan kita dengan Tuhan, juga hubungan kita dengan manusia. Artinya yang saya dapatkan dari salib ini adalah ketika Tuhan berkata, kalau kamu mengikut aku, hendaklah engkau memikul salib. Artinya mengikut Tuhan tidak boleh melupakan sesama, Cik. Nah, arti yang saya dapatkan bahwa ketika kita mengikut Tuhan pun, ya tetap waktu kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, waktu kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kiri kanan kita ini jangan sampai terlupakan. Artinya jangan karena kita sudah fokus kepada Tuhan hingga keluarga, famili, sanak saudara diabaikan gitu. Udahlah Tuhan aja dulu, Tuhan aja dulu Tuhan. Hingga Tuhan pun berkata,
bagaimana mungkin kau mengasihi aku kalau ada yang di hadapanmu pun tidak dapat kukasihi, katanya. Artinya gini, Cik, melengkapi juga. Ya, kepada Tuhan, ya lakukan apa yang dilakukan Tuhan kepada kita untuk sesama. Tuhan berkati, Cik. Oke, ya. Jadi bentuk salib yang Om gambarkan adalah kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan menjaga hubungan baik dengan manusia juga ya, seperti vertikal dan horizontal. Nah, cuman ini kembali ya pada yang tadi pemahaman yang saya sampaikan, salib itu adalah penderitaan kan. Sama seperti Yesus, salibnya adalah penderitaan, penolakan, dibunuh, tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, bagaimana dengan bentuk salib kita? Ada nggak penderitaan atau penolakan atau mungkin pembunuhan yang sedang kita hadapi? Ya, ada yang mau berbagi? Silakan. Kalau salib Mai mungkin kehidupan sehari-hari dalam pembentukan Mm-mm. sebagai hamba Tuhan kali ya Bu ya. Berat Mm-mm. sekali rasanya. Harus melawan Apa yang daging. berat coba? Harus melawan daging. Itu salibnya. Dagingnya lemah. Oh, dagingnya lemah. Oke. Boleh mungkin sharing salah satu cerita dagingnya seperti apa yang Harus lemah teh gimana? kan kalau salib kita kan kalau salib yang ditanggung orang-orang Kristen itu biasanya tuh penolakan pas banyak orang yang tidak suka gitu kan Bu, atau mungkin dia Mm-mm. berat dalam proses apa. Kalau Mai mungkin karena masih ringan kali ya. Jadi salibnya menurut Mai yaitu pada saat Mai dibentuk jadi hamba Tuhan tuh melawan dagingnya itu karakternya harus ditahan-tahan, terus jadi lebih baik. Kan orang kan memandang baik kan, sedangkan Mai kan tidak baik gitu Bu. Nah, itu tuh salibnya itu yang harus dilawan. Gimana caranya biar orang tuh bisa, biar orang tuh cara pandang orang ke Mai yang baik itu bisa Mai lakukan gitu loh, Bu. Kan Mai tidak mengalami penolakan. Tapi kan saat Ya, yang Mai alami kan eh, saat Mai dibentuk menjadi hamba Tuhan gitu kan, Bu. Nah, betul. yang enak-enaknya tuh kan banyak. Sedangkan Tuhan bilang kalau misalnya kita kalau salib tuh harus menyangkal diri gitu kan. Nah, itu susahnya tuh di Mm-mm. bagian itu, Bu. Menyangkal diri. Mm-mm. Terus di dalam hal sikap, karakter itu tuh masih belum bisa gitu, Bu. Hmm. Jadi menyangkal diri itu bukan seperti yang saya bukan Mai, saya bukan Mai, saya bukan Mai, bukan gitu ya. Jadi menyangkal diri itu seperti begini, bangun pagi. Kalian kan pengennya bangunnya tidurnya siang kan ya, sampai malam gitu ya, sampai Pengen sampai bangun jam 10 malam pagi. TikTokan aja ya, scroll IG. Tapi udah jelas-jelas besok pagi jam 5 harus bangun nih doa sama Tante Mawar. Harus tidur jam 9. Nah, itu menyangkal diri. Menyangkal diri lagi. Menyangkal diri itu meninggalkan atau apa yang saya mau, apa yang saya suka, apa yang saya inginkan, tapi nggak bisa saya kerjakan. Kenapa? Karena saya harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, nah itu mungkin yang Mei tadi sampaikan. Oh iya, daging lemah, roh memang penurus tapi daging lemah. Iyalah pasti kita juga sering ya. Contoh, contoh paling gampangnya itulah. Contoh kedua yang gampangnya adalah gini, kita mah pengennya mainan HP terus kan. Tapi kita sebagai hamba Tuhan tahu bahwa kita harus punya jam pribadi dengan Tuhan. Kita jangan menghabiskan waktu dengan main HP, tapi kita berdoa, gitu ya. Terus kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang semestinya kita lakukan. Itu juga bentuk penyangkalan diri, bentuk pikul salib ya. Pikul salibnya juga bisa. Setelah kita kerja, menurut kita benar, sudah baik, malah dimarahin. Ya, dan ketika dimarahin kita tidak berusaha membela diri atau tunjukin atau malah ngejelekin, wah emang oh apa si ibu mau udah nyuruh salah ini apa segala macam enggak. Tapi kita lihat atau kita introspeksi diri. Oke, kita dengerin apa yang dia katakan. Kalau yang dia katakan tidak berguna ya sudah kita lupakan. Tapi kalau yang dia katakan berguna coba kita ingat, kita introspeksi dan kita perbaiki diri. Itu kan sesuatu yang susah ya, Mei. Apalagi kalau cara dia menyampaikannya kita nggak suka, nggak ada satupun kata-kata dia yang kita ambil. Bener nggak, Mei? Betul. Yang ada malah kita kuku lutut sendiri ya kan? Mm-mm. Contohnya Mei sama Putri. Ya, Putri itu. ya. Nah, jadi ya salib ya seperti itu. Nggak ada salib yang ringan, nggak ada yang salib salib yang ringan dan salib yang
Berat itu semua sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya, jadi nggak bisa mengatakan bahwa si itu lebih berat, si ini lebih ringan. Enggak. Semua punya kapasitas masing-masing. Tuhan tahu kapasitas kita. Ketika kita umur 10, kapasitasnya 10 tahun. Umur 20, kapasitasnya 20 tahun. Umur 30, kapasitasnya 30 tahun. Oke, terima kasih Mai untuk sharingnya. Ya, nah teman-teman, saya mau mengingatkan kembali. Pengakuan Petrus itu merupakan dasar yang penting buat iman Kristen kita. Bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, Yesus adalah Mesias dari Allah. Mesias yang sejati. Artinya apa? Mesias yang menderita. Tetapi jangan lupa bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Untuk menyatakan kemenangannya. Jadi dia adalah Mesias yang menderita, Mesias yang ditolak, Mesias yang akan dibunuh, tetapi Mesias yang dibangkitkan. Dialah Mesias sejati. Yesus bukan hanya bukan untuk memerintah di bumi, jadi raja, jadi presiden, seperti yang dilihat banyak orang, tapi Yesus menjadi raja di atas segala raja. Dia bukan hanya menyelamatkan kenyamanan kita, kelimpahan kita secara jasmani, tetapi dia menyelamatkan jiwa kita, ya, di dalam kekekalan. Ya, jadi itulah yang dilakukan oleh Mesias yang sejati, dan itulah Yesus kita, Yesus Kristus. Ya, jadi ketika kita mengikuti Yesus, ikutlah pemahaman dan motivasi yang benar. Sehingga ketika salib itu kita pikul, kita tahu kita memikulnya bersama Yesus. Dan kita juga tahu bahwa Yesus juga memikul salib. Tetapi ada kemenangan yang disediakan oleh Allah pada hari yang ketiga. Ya, dan biarlah kita masing-masing mau berkomitmen. Ya, bahwa saya mau mengenal Yesus lebih dalam bukan karena kata Alkitab, bukan karena saya dari lahir udah jadi Kristen, bukan karena tradisi, tapi karena hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Dan saya tetap mau setia mengikuti Yesus. Ya, saya mau setia mengikuti Yesus melalui jalan salib saya. Ya, jadi sejuta itu bukan hanya sekedar jargon atau slogan, tapi sejuta itu adalah hidup kita sebagai pengikut Kristus, setia, jujur, dan taat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau ditanyakan dari Bible Study malam hari ini? Kalau misalnya Ci, aku rada pusing, gak apa-apa. Nanti ada rekamannya, dibikinin sama Karesa, nanti bisa di-share ke semua yang ikut Bible Study. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa minta dengan hormat Om Yosua bawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Baik, puji Tuhan, kita bersyukur sudah mendapatkan materi yang baik ya. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan untuk pikul salib. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami belajar bersama di dalam Bible Study ini. Kami percaya bahwa apa yang kami terima hari ini boleh di kemudian hari menjadi bekal kami, dan kami boleh menjadi saksi-Mu dari perkataan kami, perbuatan kami, sikap kami, dan kelakuan kami. Pimpin kami terus ya Tuhan, bimbing kami terus agar kami lebih dalam memahami akan kebenaran firman. Berkati host kami, berkati gembala sidang kami, berkati kami semua yang ikut, yang memberikan diri untuk kami belajar ya Tuhan, supaya apa yang kami ketahui tentang firman-Mu menyatu dalam kehidupan kami hingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bila sebentar kami akhiri jam doa kami ini, kami rindu Tuhan Kau berkati setiap kami, berkati kami berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketenteraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripada-Mu. Tuhan Kau limpahkan atas hidup kami dari saat ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.